Gue mau nanya ke lo semua, para perseners. Ada nggak sih di antara lo yang suka mengkhawatirkan hal-hal kecil? Atau suka kepikiran sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak penting-penting banget buat dipikirin? Misalnya, yang pertama, lo suka khawatir apakah keputusan lo itu benar atau salah. Yang kedua, lo suka inget kejadian-kejadian di masa lalu, kegagalan lo, atau mungkin keputusan lo yang salah. Terus lo jadi mikir, gimana ya kalau dulu gue begini? Gimana ya kalau dulu gue gak begitu gitu. Yang ketiga, lo mikirin masa depan dan terjebak dalam banyak skenario. Gimana ya kalau nanti gue gini. Pokoknya ribet deh, karena semua lo pikirin. Lo pun jadi gak bahagia karena terjebak sama pikiran-pikiran lo sendiri yang sebenarnya muter di situ-situ aja. Akhirnya lo cuma sibuk khawatir tanpa ada solusi dan tanpa ngelakuin apapun gitu. Jadinya ya udah stuck di sana-sana aja. Nah, kalau misalnya lo mengalami apa yang gue sebutin tadi, tandanya lo adalah seorang overthinker. Ya, lo overthinking lah intinya. Lo punya kebiasaan overthinking terhadap berbagai hal gitu. Sebenarnya ini adalah kebiasaan yang wajar banget dialami oleh banyak orang. Banyak banget klien gue di layanan mentoring 1% yang memang masalahnya adalah overthinking. Dan banyak juga yang bisa keluar dari sana gitu ya. Tapi meskipun wajar, ingat ya, wajar itu bukan berarti baik. Overthinking tetap adalah sebuah masalah. Dan meskipun itu sebuah masalah, kabar baiknya adalah masalah ini bisa lo selesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan meditasi. Nah, makanya di video ini gue mau bahas salah satu cara mengatasi overthinking, yaitu caranya adalah meditasi. Makanya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat klik like dan subscribe biar 1% bisa terus bikin video-video bermanfaat yang lain buat lo semua, para perseners. Oke, nah pertanyaannya sekarang adalah gimana sih meditasi bisa mengatasi overthinking yang lo alami gitu? Jadi overthinking itu sebenarnya ada kaitan dengan neuroplastisitas otak. Apaan tuh neuroplastisitas gitu kan? Nah maksudnya otak kita itu sebenarnya plastis. Plastis itu maksudnya bisa berubah-ubah strukturnya kalau memang kita berikan latihan. Jadi kalau kita latihan melakukan sesuatu, itu otak kita bakalan bisa berubah gitu. Itulah yang dinamakan neuroplastis. Plastik gitu kan. Kalau bahasa Indonesia plastik. Plastik tuh kayak gimana sih maksudnya? Ya berarti lo bisa ngubah-ubah tuh. Struktur otak lo tuh lo bisa ubah-ubah. Makanya dibilang kayak plastik gitu. Bisa dibentuk-bentuk lah intinya. Jadi buat lo untuk memahami bagaimana meditasi itu bisa mengatasi overthinking, lo bisa anggap aja meditasi ini sebagai latihan gitu. Untuk otak lo, supaya otak lo bisa berubah ke situasi yang lo mau. Jadi sama kayak nge-gym lah gitu. Lo latihan biar otot lo kuat. Nah kalau ini lo latihan buat mengubah otak lo supaya lo bisa mengatasi overthinking gitu ya. Nah untuk paham gimana caranya otak kita nge-gym gitu, kita perlu bahas lebih jauh tentang beberapa bagian otak dulu. Jadi ada 4 bagian otak yang akan kita bahas di sini. Ini mungkin agak teoritis, agak banyak bahasa-bahasa Inggris, tapi ini penting ya buat lo. Jadi tolong kalau bisa dicatat gitu ya. Bagian otak yang pertama adalah lateral prefrontal cortex atau bisa kita sebut sebagai assessment center gitu. Bagian ini punya peran untuk lo melihat suatu hal dengan logis, rasional, dan punya perspektif yang seimbang. Jadi ini adanya di depan prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang tugasnya adalah berpikir gitu. Intinya berpikir secara logis, secara rasional, dan lain sebagainya. Nah setelah itu ada juga bagian lain yang namanya medial prefrontal cortex atau me center. Nah bagian ini punya andil untuk membuat lo baper, untuk emosi, menumbuhkan empati, sekaligus bertanggung jawab kalau misalnya lo overthinking. Jadi ini biasanya ngomongin tentang overthinking nih, yang bagian ini. Terus ada juga yang namanya insula. Nah, bagian ini bertugas untuk mengawasi sensasi fisik, kayak rasa nyeri. Jadi rasa sakit itu sebenarnya dirasain sama si insula ini, gitu ya. Selain itu juga bersama bagian otak lainnya, insula yang memandu. Jadi kalau kita misalnya dipukul nih, atau misalnya kita motong jari kita pakai pisau gitu kan, nah, yang mengatur seberapa intens rasa sakit itu adalah insula. Makanya kalau lo minum pereda rasa sakit, misalnya paracetamol gitu, itu sebenarnya ngefeknya ke sini, gitu ya. Jadi rasa nyerinya bisa berkurang, gitu. Yang terakhir adalah amigdala. Amigdala adalah sistem alarm pada otak yang sebenarnya berhubungan dengan emosi. Biasanya amigdala ini lebih intens dengan rasa takut gitu, dan berperan dalam mengatur respons kita terhadap rasa takut tersebut. Entah itu mau dilawan, fight gitu ya, atau menghindar gitu, atau flight.
Jadi ada istilah di psikologi itu namanya flight or fight. Fight or flight ya. Jadi entah lo kabur atau lo kayak lawan rasa takutnya gitu. Nah itu 4 bagian otak yang penting. Untuk orang yang gak latihan meditasi, jadi banyak kan orang yang gak meditasi, koneksi otak antara bagian-bagian yang bertanggung jawab atas kebaperan kayak tadi ya, me-center, terus insula tadi merasakan sensasi fisik dan merasakan sensasi ketakutan kayak amigdala, itu sebenarnya kuat banget koneksinya. Jadi orang yang gak pernah meditasi itu biasanya kuat nih hubungan antara si keempat otak tadi gitu, terutama yang ini me-center, insula, dan amigdala. Akibatnya apa? Akibatnya saat lo merasa cemas, saat lo ngerasa takut, misalnya ada sedikit aja sensasi fisik gitu, kayak misalnya deg-degan, atau nyeri, atau gatel gitu. Otak lo itu akan sangat reaktif mengambil data-data dari memori lama dan menginterpretasikan kecemasan atau sensasi fisik tadi sebagai tanda bahaya, yang bisa jadi bikin lo ngerasa takut gitu. Jadi lo coba catet nih, me-center itu sebenarnya adalah sumber rasa baper. Jadi terkait apa-apa yang dipikirin, yang mengatur emosinya itu ya si me-center ini gitu. Karena reaktif, me-center ini bisa memicu lo overthinking saat lo ngerasa takut atau ngerasain sensasi fisik gitu. Kayak misalnya lo deg-degan gitu. Lo akhirnya karena nggak pernah latihan meditasi, jadinya otaknya tuh saling kehubung kan. Nah, disanalah ketika lo merasa overthinking. Bagian otak yang bisa mengerem kerja me-center yang cenderung overthinking itu adalah si bagian otak assessment center dengan logika dan rasionalitasnya, yang tadi ya prefrontal cortex gitu. Sayangnya, untuk otak yang tidak terbiasa bermeditasi, koneksi antara me-center dan assessment centernya itu lemah. Dengan kata lain, lo nggak bisa berpikir rasional gitu ketika menghadapi sinyal takut atau sensasi fisik. Jadi kalau lo deg-degan, logika lo gak jalan gitu ketika lo jarang latihan meditasi. Ya tentu bukan berarti ini karena jarang meditasi doang, tapi tentu ada banyak faktor lain. Tapi riset mengatakan seperti itu. Jadi meditasi itu berkorelasi dengan koneksi otak lo gitu ya. Disinilah peranan meditasi sebagai sarana untuk otak kita nge-gym, di sini masuk gitu. Meditasi itu bisa ngelatih sambungan antara assessment center yang bisa ngontrol overthinking dan me-center supaya lebih kuat gitu. Selain itu, meditasi juga bermanfaat untuk melemahkan koneksi antara insula, si yang tadi ngomongin tentang sensasi fisik, dan juga otak yang bikin kita overthinking. Dengan melemahnya koneksi yang itu ya, serta menguatnya hubungan yang tadi, itu bakalan bikin lo jadi lebih rasional dalam menghadapi ketakutan dan sensasi fisik. Seperti misalnya ketika lo deg-degan gitu, lo nggak serta-merta reaktif meresponsnya sebagai tanda bahaya, lalu lo overthinking gitu. Lo nggak kayak, ya udah kalau lo deg-degan, ya biasa aja gitu. Karena lo menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi lo bisa menganalisis penyebabnya itu apa, dan sejauh mana ketakutan yang sedang lo alami. Itu kalau misalnya lo sering latihan meditasi. Tapi kalau enggak, ya ketika ada gejala dikit, ketika kepikiran dikit, malah jadinya overthinking gitu. Terus gimana nih cara mempraktekkan meditasi yang efektif buat mengatasi overthinking? Tips pertama, lo bisa mulai sedikit-sedikit aja, bisa dari 3-5 menit dulu, bahkan ya kurang juga nggak apa-apa gitu. Kalau dari data sih yang gue cari ya, dari sebuah aplikasi goal tracking, itu sebenarnya meditator pemula atau orang yang tukang meditasi ya, yang baru awal-awal nyoba, itu biasanya meditasi selama 3-5 menit. Jadi nggak langsung 10 menit atau 15 menit gitu. Jadi kalau lo baru mulai, ya mulainya dikit-dikit aja gitu. Memulai latihan meditasi bisa sesederhana lo memperhatikan tarikan nafas gitu ya. Bernafas lambat-lambat dan stabil bisa mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa keadaan itu sedang baik-baik saja. Jadi kalau lo overthinking, ya lo bisa mulai dari nafas dan meditasi yang ringan gitu. 3-5 menit aja. Karena ini bisa menenangkan kerja organ-organ tubuh gitu. Jadi lo bisa mengurangi overthinking dari sini gitu. Tips yang kedua, pahami cara kerja meditasi. Meditasi itu sebenarnya bukan cara buat kita benar-benar mengosongkan pikiran gitu. Bukan cara kita buat menghilangkan overthinking. Bukan cara kita untuk full fokus gitu. Bukan cara kita untuk full fokus tanpa terganggu dari distraksi. Tapi meditasi itu ketika kita sadar sepenuhnya akan pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh otak kita. Gitu ya. Ada satu lagi nih prinsip meditasi yang harus lo pegang, yaitu meditasi adalah sarana untuk melatih skill mengembangkan pikiran lo ke keadaan fokus. Setelah lo mungkin terdistraksi gitu, setelah lo mungkin kepikiran tentang banyak hal lah, pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak penting-penting amat yang numpang lewat aja gitu. Nah, meditasi itu bisa membuat lo lebih fokus. Nah, kalau lo masih bingung dan ngerasa perlu buat menggali lebih jauh informasi tentang meditasi supaya lo bisa lebih paham ya,
lo bisa aja make worksheet meditation exercise dari 1%. Jadi dengan adanya worksheet ini lo sebenarnya bisa belajar pengetahuan tentang mindfulness, meditasi gitu ya. Langkah-langkah meditasi sederhana yang efektif. Terus gimana caranya tips melakukan meditasi yang baik, dan lain sebagainya. Worksheet ini bisa lo akses dengan join layanan mentoring dari 1%. Jadi memang worksheet ini nggak kita kasih secara cuma-cuma. Karena ya sebenarnya kalau worksheet atau cara meditasi kan itu bisa dilakuin dengan mudah gitu. Lo bahkan bisa aja cari ke internet dan gampang aja nyari cara-cara meditasi. Tapi feedback dari mentor, terus lo dapet interpretasi psikotes yang digunain, dan semua fitur dari mentoring secara keseluruhan, bukan cuma worksheetnya. Itulah yang sebenarnya bisa ngebantu klien-klien yang ikut mentoring. Jadi kalau lo ikut mentoring ya, lo tuh bisa pertama diskusi sama mentor terkait dengan cara menangani overthinking. Karena ingat, meditasi ini cuma salah satu cara, dan cara ini nggak bisa cocok buat semua orang juga. Ada orang yang nggak cocok, nggak bisa meditasi gitu. Ada aja, dan nggak suka mungkin. Yang kedua, mentor juga bakalan ngebantu lo menemukan permasalahan yang tepat. Karena siapa tahu gitu, selama ini kan lo mengira masalah lo tuh overthinking, masalah lo tuh misal males, emosi, atau apa gitu ya. Padahal bisa jadi kalau lo udah cerita sama mentor, lo udah cerita sama psikolog, ternyata masalahnya tuh yang lain gitu. Nah, mentor itu udah terlatih buat ngebantu lo menemukan masalah lo yang utama gitu. Gitu ya. Yang ketiga, mentor juga bakalan ngebantu mengenali diri lo. Biasanya sih lewat psikotes, lewat pertanyaan, lewat refleksi. Ada 3 psikotes penting yang kita kasih di mentoring, dan itu akan memengaruhi ke cara-cara penanganan masalah lo. Ada tes kepribadian yang pastinya ngaruh ke sebenarnya sifat lo tuh kayak gimana. Ada tes minat karir yang ngaruh ke pekerjaan yang lo suka tuh kayak gimana. Dan ada juga tes kesehatan umum yang nge-screening kondisi kesehatan mental dan fisik lo. Baru-baru ini juga gue sebenarnya dapat klien di mentoring yang diskusi sama gue tentang meditasi. Dan kita diskusi banyak sih soal ini gitu. Pas mentoring, itu sebenarnya gue biasanya ngasih tahu meditasi yang baik itu yang kayak gimana, dan yang kurang baik itu yang kayak gimana. Karena meditasi juga sebetulnya bisa jadi kurang baik dampaknya kalau kita menggunakan ini sebagai pelarian. Meskipun meditasi adalah hal yang positif. Gimana tuh maksudnya? Mungkin banyak orang yang nggak tahu masalah yang dialami. Mungkin klien gue juga yang kayak ngelakuin ini nggak bakal tahu masalah yang dialami kalau dia nggak mentoring dan dikasih tahu soal dampak negatif dari meditasi. Kalau misalnya meditasi ini dianggap sebagai ya pelarian gitu, atau kalau cara pandang kita terhadap meditasi ini tidak tepat gitu. Gitu sih. Jadi penting banget buat lo untuk paham betul cara meditasi, dan kalau emang mau dibantu lebih lanjut, lo bisa daftar mentoring ya. Cara daftarnya lo tinggal klik link yang ada di description box atau di comment section. Tapi intinya sih lo bisa cari-cari resource-nya di internet. Lo bisa nonton juga video-video tentang meditasi. Sebelumnya juga gue udah pernah nge-publish video soal meditasi di 1%. Lo belajar di sana dan kayak lo coba dulu aja. Tapi kalau misalnya lo ngerasa bahwa ini gak ngebantu atau lo gak ngerasa lebih baik, nah itulah mungkin saatnya lo untuk ikut mentoring gitu ya. Tips yang ketiga, lakuin praktek meditasi secara rutin. Masih menurut data dari salah satu aplikasi goal tracking, orang yang melakukan meditasi selama 11 hari berturut-turut itu punya kemungkinan sebesar 90% untuk melanjutin ke hari ke-12. Jadi kayak biasanya orang yang udah rutin nih, udah 11 hari gitu ya, itu akan lanjut lagi gitu. Makanya penting buat lo untuk mendisiplinkan diri di 11 hari pertama lo. Mulai aja dari 3-5 menit, gak usah lama-lama. 3-5 menit aja setiap hari. Bahkan itu kan gak sampai 1% dari 24 jam gitu kan. Dan pada akhirnya lo bisa menganggap bahwa meditasi itu intinya ya kayak tadi ya, kayak nge-gym. Jadi mulai dari kecil, mulai dari sedikit-sedikit aja. Dan semuanya butuh proses dan kedisiplinan diri. Ingat juga bahwa mengatasi overthinking itu butuh apa? Butuh proses. Jadi jangan lupa nikmati prosesnya sehari-hari. Dan ini gue ulangi lagi ya, mulai sedikit demi sedikit. Dan inget juga kalau lo ngerasa bahwa wah kayaknya gak ada improvement, kayaknya susah gitu. Kalau lo butuh bantuan, gak ada salahnya kok untuk nyoba ngambil sesi mentoring buat dapet feedback, buat dapet diskusinya, buat dapet psikotesnya, buat dapet worksheetnya, beserta keuntungan lainnya. Gitu ya. Gue harap semoga video ini bisa ngebantu lo dan bisa mengembangkan diri lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.